وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنيوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل سيد الشيخ محمد أنم شعراني خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام Syekh Abdul Rahman bin Abi Bakrin Jalaluddin As-Sayyidi wa Sayyidil Imam Ahmad bin Husin Al-Ma'ruf bi Abi Suja wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Ad-Dasuki wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Jamaluddin Abdullah bin Yusuf ibn Hisham al-Ansari wa Sayyidil Imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bandadi Ali arwahi ahli sanadina al-muttasil ilayhim wa khususan ila ruhi sayyidi wa mursyidi wa murabbir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhi manullah al-karim يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذريتنا من بركاتهم ومن بركات علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم نسألك يا رب بركاتهم وكرامتهم اشف أمراضنا الظاهرية والباطنية وأسقمنا وعلالنا وأوجاعنا شفاء عاجلا يغادر سقما ولا ألما وصحيح جسدنا ونوّر قلوبنا بنور معرفتك وسلمنا وأهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من آفات الدنيا وفتنها وبلائها ووبائها ومصائبها وشر الدنيا وشر الآخرة وارزقنا وإياهم رزقا واسعا حلالا طيبا وطيبا مباركا من غير قصد ولا تعب ولا مشقة ومن حيث لا يحتسب وطول أعمارنا إلى 120 سنة بصحة كاملة وعافية وسلامة مع كمال المحبة والمتابعة لنبيك وحبيبك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا واجمع بيننا وبين حبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما بالدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله. السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا ختم النبيين. السلام عليك يا رحمة للعالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله. رسالة المعونة.
wa sababu wujudil hubbi min jihatil mahbubi imma wujudu kamalin fihi aw husulu nawalin minhu. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamali fal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdahu la syarika lahu fi syai'in min dzalika wa ma yaluhu ala safahati ba'dil mawjudati mim ma'na kamalin wa yabdu 'alaiha min rawnaqi jamalin fa wal mukammilu wal mujammilu la subhanahu wa ta'ala. Wasababu bermula sebab wujudul hubbi, wujudil hubbi adanya cinta, min jihatil mahbub dari sisi orang yang dicintai, imma kadangkala wujudu kamalin fihi karena adanya kesempurnaan pada yang dicintai, aw husulu nawalin minhu atau hasilnya keinginan cita-cita dari orang yang dicintai. Nah, maksudnya sudah menjadi sunnatullah bahwa likulli syai'in sababun, setiap sesuatu itu pasti ada sebabnya. Apapun pasti ada sebabnya. Tidak ada yang di luar sebab. Asal yang terjadi di alam yang mungkin ini. Termasuk ada sebabnya itu adalah cinta. Cinta itu tumbuh bukan serta-merta. Tetapi cinta itu karena ada sebab, lalu cinta itu ada. Apa sebabnya? Cinta itu ada di dalam hati kita atau hati orang lain. Sababu wujudil hubbi min jihatil mahbubi, sebab adanya cinta dari sisi orang yang dicintai itu, imma kadangkala wujudu kamalin fihi, adanya kesempurnaan pada orang yang dicintai, au husulu nawalin minhu atau hasilnya nawal, cita-cita, keinginan dari orang yang dicintai. Dua yang diungkap oleh Habib Abdullah Al-Idrus. Penyebab cinta itu ada dua. Pertama, karena adanya kesempurnaan di diri orang yang kita cintai. Umpama, ini kita contoh. Biasalah, laki-laki jatuh cinta kepada perempuan. Perempuan jatuh cinta kepada laki-laki. Kenapa dia jatuh cinta? Jatuh cintanya itu mungkin salah satu dari dua hal ini. Yang pertama, wujudu kamalin fil mahbub, karena adanya kesempurnaan dari orang yang dicintai. Mungkin rupanya sempurna. Masya Allah aja, rupamu sempurna. Kenapa sempurna? Bentuk mukamu ideal. Dulu rahmatnya bentuk mukamu tidak lebar, tidak dampam, tapi ideal. Kemudian warna kulitmu putih bersih, keningmu sempurna. Rahmatnya coba mun bini-bini rupa bentuknya bagus tapi kada bakaning sempurna lah. Padahal kening aja, padahal bentuk muhanya bagus sudah dia, warnanya bagus sudah, tetapi apa? Tetapi keningnya kada bakaning.
Pak Kojen mau kedebakan ini bisa kalau dipadahkan orang hantu bener aja. Kan kada sempurna. Berarti ya Allah keningnya bagus, potongan keningnya bagus, bulunya bagus. Kemudian bulu matanya lentik. Kemudian mata bola matanya. Mohon ya Allah lah. Bola matanya itu ya Allah sempurna. Tidak sipit, tidak galak, atau galak-galak sedikit. Kemudian hidungnya mancung, tidak turun ke bawah, atau tidak mimik, bagus. Kemudian mulutnya imut-imut, bibirnya tipis, dagunya lancip. Ya Allah, rambutnya hitam bergelombang, berurai-urai. Waduh, wah. Ada bertahan pondokan ini melihat, aduh lah, telinganya bagus, rambutnya bagus, badannya bagus, tangannya bagus, rupanya mungkin kaulah wanita sempurna dalam pandanganku. Nah, ini namanya adanya kesempurnaan postur tubuh lalu jatuh cinta. Walaupun ini jatuh cinta karena rupa, yang nyata dulu dia jatuh cinta karena ada kesempurnaan dalam diri orang yang dicintai. Itu disebut kesempurnaan postur tubuh atau rupa. Nah sekarang ditambah lagi, mana rupanya cantik, badannya ideal, semuanya bagus. Ditambah ya Allah, dia punya ilmu yang bagus. Ya Allah, punya ilmu fikihnya, bini-bini, punya ilmu fikihnya, alhamdulillah. Jakanya pesantren tuh tamat kitab Fathul Mu'in, I'anatul Talibin 4 jilid tamat. Ya Allah, lengkap ilmu fikih. Belajar lagi nya tauhid. Oh ternyata dia belajar tauhid bukan hanya belajar kitab Kifayatul Awam, ternyata belajar tentang ma'rifat. Ya Allah, kadanya sifat 20 bini-bini ini mempelajari Allah wujud kidam baka mukhaf Allahu mawujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu fa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kada amun istamar. Sifat 20 nya mengerti, bukan hanya sifat 20 dalam ilmu yakin, ternyata dia mengerti juga tentang ma'rifatullah dan ma'rifatun nabi yang sampai kepada ainul yakin dan hakul yakin. Mengerti tentang Nur Muhammad, si bini-bini nang bungas ini. Oh ya Allah, imbah itu pulang belajar tasawuf. Belajarnya tasawuf kada tinggi-tinggi, kadanya tasawufnya 2 kitab aja belajarnya tasawuf. Nampak Bidayatul Hidayahnya belajar, alhamdulillah tuntung. Belajar kitab Kifayatul Atqiya tuntung sudah, alhamdulillah paham mengerti, sekalipun dia tidak belajar kitab Ihya Ulumuddin. Karena ini kan gadis, tapi lumayan ilmu tasawufnya. Ya Allah, mana fikihnya, mana tauhidnya, tasawufnya, kemudian akhlak dan ibadahnya sempurna. Ya Allah, ibadahnya
Sembahyang berjamaah kada ketinggalan, baca Quran kada ketinggalan, baca dalail kada ketinggalan, sholawat ya Allah. Sembahyang malam ibadahnya mantap. Oh ternyata bukan hanya rupa cantik, ilmunya cukup, ibadahnya baik, ternyata akhlaknya ya Allah mulianya, orangnya ramah orang. Ayo, lemah lembut ramah orangnya. Berikut orangnya pemurah. Ayo, orangnya apa? Orangnya tidak mudah pemarah atau tidak pemarah. Ya Allah, aku jar namun kayak ini jangan 100 juta, 200 juta aku jujur, asal duitnya ada. Asal duitnya ada, biar jujur lah 200 juta. Kenapa? Ini kamalun wujudu kamalin fil mahbubi. Ada kesempurnaan dari diri orang yang dicintai ini. Siapa nang ada cinta? Orang alim kan reemun ini handaknya. Handak pulang ada sarana pondokan aja ini. Rahmat teh bakal jar menduan guru ini kalah jar. Kalinya bakal kalahan makanya tak layak tuan guru kalau pada pondokan jua. Aku bini-bini aku juga mengerti aja juga mun pondokan tamat napa garang tamat pathul karib be nya aja tamat pathul moen. Akawai. Pondokan nyer tamat kitab na bajar tasawuf kamat mang bidayatul hidayah parah aja nakawa dulu. Itu orangnya emosionalan pulang, pemarah pulang orangnya kada kawa biar 1,5 miliar nya kada kawa. Karena cinta itu bukan karena harta, cinta itu bukan karena rupa. Ujar Imam Jalaluddin Asyuyuti, cinta kalau hanya karena pandangan mata, bukan karena hati dan jiwa, maka cinta itu akan berakhir. Ingat, cinta kalau hanya pandangan mata, bukan karena hati dan jiwa, dipastikan cinta itu akan berakhir. Kenapa? Karena pandangan mata bisa berubah, bisa beranom, bisa bertuha, bisa ya macam-macam mainan ya nang. Tapi kalau cinta bukan karena mata, cinta itu karena ketulusan hati dan jiwa, ini orang selamanya tidak akan pernah berpisah. Karena berpisah itu bagi orang yang mencintai karena mata, bukan karena hati. Ya, siapa nggak ada cinta ini? Kenapa? Wujudu kamalin fi. Ini manusia lah, manusia dulu nih. Nah, atau orang bisa cinta tapi bukan karena rupanya, bukan karena kesempurnaan postur tubuhnya, bukan karena ilmunya, bukan karena akhlaknya, tetapi karena husulu nawalin minhu. Hasil tercapai keinginan dari orang yang dicintai. Kamu kenapa jatuh cinta? Maka tuh orangnya bini-bininya tuh kada kawaya apa jar. Inya selalu memberikan apa yang kupinta. Nah, ya Allah. Inya selalu memberikan apa yang aku pinta. Aku minta baju diberinya. Aku minta makanan yang enak, yang lezat diberinya. Aku minta kendaraan diberinya.
Aku minta mobil diberinya. Bagaimana, kayak apa aku kada cinta walaupun janda tua. Walaupun janda tua. Walaupun janda tua. Tapi kenapa dia jatuh cinta? Ya karena husulun awalin minhu. Karena tercapai keinginannya dari orang itu. Nah, keinginan ini bisa saja berupa materi, bisa saja kepuasan batin. Mana itu jar? Kenapa ikam hendak lawan nang tuha ini itu jar? Laki-laki tuha bini-bini dulu sugih kada, rupanya biasa, tapi nyijar sangat menyayangi dan memperhatikanku yang selama ini aku sahaus dengan cinta dan kasih sayang serta perhatian. Sidin bisa menyayangi aku jar, Sidin bisa memperhatikan aku jar, Sidin bisa mencintai aku. Jadi aku ini luluhai jatuh cinta. Ya kalau husulu nawalin minhu. Ini hati-hati nih. Hati-hati nih. Orang selingkuh itu kan orang selingkuh itu bisa-bisa salah-salah dia tidak mendapatkan keinginannya. Ikam kenapa selingkuh? Maka laki bungas, maka berharta aja. Aku kada pernah diperhatikannya, aku kada pernah dihargainya, aku kada pernah dimanjakannya. Nah ya, padahal aku ini ingin selalu diperhatikan, aku ini ingin selalu disayangi, aku ini ingin selalu dibahagiakan. Ternyata dia tidak bisa memperhatikanku, tidak bisa membahagiakanku. Maka larilah dia kepada yang lain. Yalah, hilang cinta. Padahal rupa nang laki bungas, padahal harta nang laki ada. Tapi kenapa? Karena bini-bini tidak mendapatkan apa yang dia cari. Lah, jadi cinta itu dua macamnya aja. Nah, karena wujudu kamalin, ada kesempurnaan, au husulu nawalin minhu. Nah, husulu nawalin minhu ini rahmatai luas. Makanya laki-laki juga dulu jangan langsung menyalahkan bini kalau ini selingkuh. Kenapa? Karena yang lewat ada hadis Nabi. Ya ada. Ujar Rasulullah, ifun nisaan ta'ifukum nun nisa. Coba wahai laki-laki, kalian dulu menjaga diri terhadap perempuan yang lain. Kalian dulu perhatikan istrimu, kalian dulu sayangi istrimu, kalian dulu perhatikan cintai, bahagiakan istrimu, maka istrimu tidak akan selingkuh habis. Coba datang di mana selingkuh? Kada di jalannya dia selingkuh. Tapi kalau hanya bini-bini atau perempuan itu dimanjakan dengan harta, itu hanya satu, dia berhasil mendapatkan harta. Tapi ada lagi yang dicari bini-bini itu. Bini-bini itu senang diperhatikan, senang disayangi, suka dihargai, suka dipuji. Rahmatnya bini-bini itu suka dipuji. Makanya jurusnya kamu rahmatnya ini itu tuh ini bini itu. Ini bini-bini itu lamah di pendengaran, laki-laki itu lamah di penglihatan. Ini itu aja. Dulu tuh pahamlah. Laki-laki itu lamah di penglihatan, bilainya nih nang laki-laki ini bilai nang melihat pina nyarak pina mungkal umma ya Allah luluh. Ya ada. Nah laki-laki lamah di penglihatan, adapun bini-bini lamah di pendengaran. Bah bini-bini ini bila dipuji, disanjung, diperhatikan, waduh, talului kamu rahmatnya.
Nah, bila ini ada haraji cinta adalah cinta timbul cinta. Nah sekarang kita ini mencintai orang karena apa? Sekarang dibawa berpikir, ini kan manusia nih kepada manusia. Sekarang kita arahkan pemikiran kita kepada Allah. Fa in kunta mimman yuhibbu li ajlil kamali. Fa in kunta, jika adalah engkau mimman termasuk orang yuhibbu mencintai li ajlil kamal karena sempurna, karena kesempurnaan rupanya, karena kesempurnaan postur tubuhnya, karena kesempurnaan akhlaknya, karena kesempurnaan ilmunya, karena kesempurnaan hartanya. Sekarang pal kamalu, siapa yang paling sempurna dalam kehidupan ini? Siapa? Allah. Allah. Siapa? Pal kamalu wal jamalu wal jalalu lillahi wahdahu la syarikalah. Maka kesempurnaan, keelokan, kemuliaan lillah bagi Allah wahdahu la syarikalah, Allah yang esa tidak ada syarikat. Nah sekarang kalau kita orang cinta karena kecantikan, keelokan, ternyata Allah itu elok. Tuhan jadi kada ada berupa aja. Nah ini nang rumitnya. Hari-hari lah. Keelokan itu kan karena bukan hanya keelokan rupa. Ya kalau tadi keelokan, keindahan itu ada yang disebut dengan keindahan akhlak. Ada keindahan perangai. Nah bagi Allah itu ada keindahan sifat. Sifat Tuhan itu indah. Nampak? Coba lihat, coba lihat. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Allah Ta'ala Maha Pemurah. Allah Ta'ala Maha Pemberi. Allah Ta'ala Maha Memperhatikan. Napa? Kadada nang lebih sempurna keelokan sifat dalam ke alam ini, dalam kehidupan ini selain Allah. Orang bolehlah rupa cantik, batang tubuh baik, tapi kadang-kadang sifat kada sempurna. Aku udah kata jujur, rupanya bagus, awaknya bagus. Aku udah kata jujur, orangnya nampak pemamaian. Allah penyarikannya. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ra'uf. Tuhan itu ra'uf. Rasulullah itu bersifat ra'uf juga. Rasulullah itu ra'uf, sangat lembut, sangat sayang. Sangat kada penyarikan. Rahim, sangat penyayang. Lawan siapa? Bil mu'minin. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Ayat itu asal Rasulullah. Rasulullah ini cerminan sifat Allah. Pahamlah, hendak melihat sifat Allah tuh yang sempurna dalam diri manusia, lihat di Rasulullah.
Karena Rasulullah itu, sifat Rasulullah itu cerminan sifat Allah. Hendak melihat kasih sayangnya Allah, lihati kasih sayangnya Rasulullah. Hendak melihat kelembutannya Allah, lihati kelembutannya Rasulullah. Ya Allah. Ayo. Ini kalau kita ke Allah Ta'ala, tidak ada yang punya sifat yang lebih elok daripada Allah. Kalau kita mencintai Allah, gitu tak? Lah, berarti kita benar kada bisa melihat rupa Tuhan, karena Tuhan tidak berjisim. Tetapi kita bisa melihat dan merasakan betapa indahnya sifat Allah kepada kita dan dalam kehidupan ini. Masa kada cinta lawan Allah? Coba lihat Allah Ta'ala lawan kita kayak apa? Rasakan. Allah Ta'ala lawan kita ini kayak apa? Allah Ta'ala menyayangi kita, memperhatikan kita, merahmati kita. Nih awak ini mulai di dalam parut disayangi Allah, diperhatikan Allah, dijaga Allah. Posisinya rahmatnya, tahu posisi dalam parut? Muha kepala kada di bawah, karena mun di bawah kena tercium dah ke situ. Kemudian kepala di bawah, kena arah kepala di dalam perut ini kada arah perut, tapi arah belakang. Supaya apa? Supaya tidak mencium kotoran yang di dalam perut. Dijaga oleh Allah sampai lahir, ditanamkan kasih sayang oleh Allah di hati ibu dan bapak, sehingga ibu bapaknya, abah mama kita memelihara kita, menyayangi sepenuh hati, menjaga dan seterusnya. Diolahkan banyu susu oleh Allah. Tidak ada produk yang lebih hebat dalam alam ini selain pada ASI. ASI itu produk Allah Ta'ala. Allah nang maulah. Coba bini-bini nang bujang mau banyu lah. Kereta hujan kada suka melihat. Jangan coba-coba melihat. Maksudnya bisa dipastikan kalau perempuan perawan atau bujangan, banyu susu itu tidak ada. Tetapi ketika perempuan yang punya anak, Allah bikin produk susunya. Dan ini produk Allah. Untuk siapa? Allah bikin air susu ini untuk kita. Dia bisa mengalahkan produk-produk susu yang lain. Tapi kenapa manusia hakun meninggalkan produk Allah yang sangat hebat ini, lalu meminum produk manusia? Kan aneh. Kalau bahasa orang sufi, kalau anakmu ingin menjadi orang yang pintar dan hebat dan kuat, pakailah produk Allah. Apa? ASI, air susu ibu. Berapa memakainya? 2 tahun sempurna. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Para perempuan yang menyusui anak, kalau engkau ingin anakmu ini sehat, pintar, dan hatinya baik, akhlaknya mulia, pakailah produk Allah berupa ASI, air susu ibu, selama 2 tahun. Jangan kurang dari 2 tahun. Jangan dicampur-campur. Kalau perlu
rahmatnya jangan dicampur. Jangan dicampur dengan susu kambing, jangan dicampur dengan susu sapi, jangan dicampur dengan susu binatang-binatang yang lainnya. Nanti dia akan melahirkan tabiat seperti binatang itu. Dan tanyakan aja orang ahlinya, ternyata air susu ibu itu paling hebat menjaga ketahanan tubuh, demi untuk kesehatan, demi untuk kecerdasan otak, demi untuk tulang dan yang lain-lainnya, bahkan demi untuk hatinya yang akan datang. Tapi ingatkan, kalau ingin sempurna, susui anakmu haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna, jangan kurang. Jadi kamu kena rahmatai begini menyusui, ingati 2 tahun sempurna nyusui, jangan diampihi. Nenggai apakah? Jangan diampihi. Amun lebih 2 tahun, abahnya bener lagi nyusu. Dasar lagian. Kalau diambil jer lagian nyusunya aja. Lemati anakku jer kada kalau diambil nyusui, lemati kadinya anak lagi kan ngaran lelakiannya kada mau ambil nyusu. Rahmatai tahu lah kamu. Marah. Ngaran lakiannya ini sampai kai itu menyusu. Paham kamu rahmatlah? Paham, tapi ada pengalaman ya lo. Ayo coba pikirkan, saking Allah sayangnya lawan kita, baiknya lawan kita, diberi ulahakan susunya, diandaki Allah kasih sayang di hati abah dan mama dan semua orang, dijaga di apa, ya Allah, betapa indahnya sifat kasih sayang Allah, kebaikan Allah lawan kita sampai sekarang. Tidak ada 1 menit pun kita lewati tanpa rahmat Allah. Tidak ada 1 menit pun yang kita lalui tanpa kasih sayang Allah. Ayo ya Pak. Mungkin dicinta jualan Allah Ta'ala, umai baiknya Allah Ta'ala, indahnya sifat Allah. Ayo. Sempurnanya sifat Allah, mulianya Allah Ta'ala. Tahulah Rek, kalau manusia ini berbuat baik, cinta ke apakah, banu kadang-kadang ada garat. Hati garat itu ada tujuan minta balas. Kita bisa baik kepada orang, tapi kadang-kadang minta balas. Kalau kada dibalas orang kecewa. Ya kada. Artinya apa? Kita ini berbuat baik kepada manusia, kepada siapapun, bahkan dalam beribadah pun kita ini punya tujuan mencari manfaat untuk kita. Allah tidak pernah. Paham? Allah kasih sayang lawan kita. Allah memberi rahmat lawan kita. Allah memberi nikmat lawan kita. Allah memberikan segala-galanya kepada kita. Allah minta balas lah. Tuhan tidak pernah minta balas. Tuhan tidak pernah minta balas. Ayo. Kita manusia ini minta balas terus saya. Allah ada pernah. Saking baiknya Allah, lalu kita ini durhaka lawan Allah. Cakanya kita tuh umajar ko haraku mulai lagi halus sampai jadi sarjana, sampai kawin, sampai diulahkan rumah, sekalinya durhaka, emak kecewanya kita. Ya Allah, pokoknya aku kada lagi tipang istirahat. Pokoknya di mapak aku ada anak. Terlalu itu kita ada.
Mun Allah Ta'ala, ya Allah, 1000 macam kita berbuat jilik kepada Allah, satu kali kita berbuat baik kepada Allah, Allah terima lagi diri kita. Apa kebaikannya nang dilakukan? Taubat aja. Sekali bertobat, ayo ya Allah Ta'ala, siapakah kesalahan ikam, kurang kul lagi ikam, ku terima pulang. Itu namanya jamal ya. Keelokan sifat Allah, keindahan sifat Allah. Manusia ini 1000 macam kita berbuat baik kepada manusia, tapi sekali berbuat salah kepadanya, maka dia akan berbuat jahat kepada kita. Kita ditendang ya. Nyala. Uji orang bahari panas setahun dihapus oleh hujan sehari. 1000 kebaikan yang kita tanamkan kepada seseorang, begitu kita berbuat salah, maka 1000 kebaikan yang kita berikan kepada dia itu tidak ada artinya. Itulah jahatnya manusia. Jahatnya manusia. Makanya kalau berbuat baik kepada manusia, kada usah minta balas, kena kecewa benernya kada kau balas, kecewa kena bisa habis nambah berharap balasan Allah aja udah biar ya. Jaka orang bahari di kamar rahmatai ini memberi orang imbahnya diijiinya kah, dirangutinya kah, dimamainya kah, biar. Kenapa? Kebaikanku tidak akan ditolak Allah sekalipun dia memamai kita. Bahkan ketika dia menyariki kita, kita lebih tambah kebaikan. Kita nyendai aku jar kada harapan lagi aku memberi itu dimamainya jar. Nah, itu kan kita itu. Kenapa? Karena kita manusia punya tabiat selalu minta balas. Bila inya kada dibalas, kecewa. Ayo, ada nang lebih indah daripada sifat Allah? Tidak. Bahasanya ya, Allah Ta'ala itu kita cinta itu sangat wajar. Sangat wajar. Nah, hanya turun kepada Rasulullah sangat wajar. Rasulullah itu kita cintai karena Rasulullah itu rupanya elok, sifatnya indah, kemudian kemuliaannya ummah kada ada lagi tandingannya. Maka wa ma yaluhu ala safahati ba'dil mawjudat, apa yang nampak atas lembaran-lembaran sebagian kehidupan yang ada ini dinabitlah. Wa ma yaluhu, dan apa yang nampak ala safahati atas lembaran-lembaran ba'dil mawjudat sebagian yang ada di alam ini, min makna kamalin, bagian daripada makna kesempurnaan Allah. Hati nang nampak dalam diri kita, nang nampak dalam diri orang lain, nang nampak dalam kehidupan alam ini, itu semuanya menunjukkan kesempurnaan sifat Allah, sempurna qudrat dan iradatnya, sempurna kasih sayangnya, kesempurnaan rahmatnya, dan yang lain-lainnya. Kenapa jar orang miskin itu banyaknya nih jar? Ingat akan hidup yang sempurna itu adalah hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang itu yang sempurna. Dan itulah yang diajarkan Allah, ada yang disebut dengan pola keseimbangan. Itu yang disebut kesempurnaan. Coba hari kita lihat
Dalam kehidupan ini ada orang pintar, ada orang bodoh. Tahu? Kok kenapa ada orang pintar, ada orang bodoh? Itulah kesempurnaan Allah. Tuhan Mahatur Maha Sempurna. Orang pintar itu tidak akan dikatakan pintar kalau ada orang bodoh. Orang pintar bertaan, orang nyawat enggak. Siapa nang jadi murid? Adalah sekolahan pintar bertaan. Justru ada orang bodoh itu menunjukkan kesempurnaan Allah dalam mengatur kehidupan. Tanpa orang bodoh tidak akan ada orang pintar. Tanpa murid tidak ada yang disebut guru. Paham? Guru itu ada karena ada murid. Murid kadada mau orang ngio guru lah. Udah bisa murid lah. Jadi ngio guru justru karena murid ini ada, lalu ada guru, itu kesempurnaan. Di hidup orang hidup ini, kenapa ada tukang tambal ban? Kenapa tukang basuh WC, tukang itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Kalau umumnya gini, lamun orang sugih ramatnya bertaan, siapa nang tukang jual sayur, siapa tukang tambal ban, siapa nang tukang sapu di pasar, siapa tukang gelindingan, kadada. Aku jadi sugih, apa aku jual sayur ke pasar? Aku sudah sugih, apa nyopir taksi? Ayo, pakumlah hidup ini, kacau kacau. Jika tidak ada orang miskin, kacau dunia ini. Jika tidak ada orang bodoh, hancur dunia ini. Jika tidak ada bawahan, jadi atasan berataan, hancur. Lalu ada yang disebut dengan pola keseimbangan. Orang harus seimbang. Itu tadi ada cahaya, ada gelap, ada kebaikan, ada keburukan, ada pahala, ada dosa. Paham? Ada dunia, ada akhirat. Mun orang nih akhirat aja, kada dunia, kada seimbang. Marahnya kita seimbangkan hidup ini, pola dunia ada, akhirat dikejar. Dunia aja celaka, akhirat aja di dunia celaka. Pahamlah. Makanya Nabi mengadakan man asarat dunia abra bidun bi akhirati. Orang yang mengutamakan dunia, akhiratnya rusak. Wa man asaral akhirata abra bidunyahu. Orang yang mengutamakan akhirat, dunianya rusak. Allah mengajari kita pola keseimbangan, dunia baik, akhirat baik, doanya pun ada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Paham ya? Nah, berarti ada rendah, ada tinggi, ada hirang, ada putih, ada manis, ada pahit. Itu menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Apa lagi? Ya Allah, Allah Maha Sempurna matur. Kadada nang kawa matur kayak ini, kadada siapa aja ada kawa. Paham? Lihat kehidupan. Begitu kita melihat kehidupan, mau manusia mau apa, yang kita lihat itulah kesempurnaan sifat Tuhan. Maka orang mengerti, kadang mau mencela orang miskin, mencela orang bodoh, kadang mau. Guru kadang mau sombong lawan murid, kadang mau tanpa murid ini kada jadi guru. Paham? Tanpa murid dia tidak jadi guru.
Sehingga guru menghargai muridnya. Lihat, nang dilihatnya ini kesempurnaan Allahnya. Yabdu alaiha min raunaqi jamalin. Nampak di atas bumi ini daripada sifat-sifat indah Allah. Bahwal mukammil wal mujammil. Allah lah orang yang menyempurnakan hidup dan orang yang mengindahkan hidup. Bukan hanya Allah maha indah, maha sempurna, tetapi Allah yang membuat indah, yang membuat elok. Sipulan bungas indah, siapa yang maulah? Allah Ta'ala. Seseorang sempurna ilmunya, siapa yang menyempurnakan? Allah Ta'ala. Seseorang sugih, siapa yang menyempurnakan kesugihannya? Allah Ta'ala. Jadi mun orang ahli ma'rifat, orang ahli tauhid, kemana aja ingat Allah Ta'ala, nang dilihatnya kada denang lainnya, dilihatnya cuman Allah yang nampak dalam sifatnya. Sifatnya nampak di alam ini, asar sifatnya. Oh ya Allah, sempurnanya sifat Allah. Habis. Bal huwal mujidu laha wal mukhtari'u. Bahkan Allah yang mengadakan. Mengadakan apa? Mengadakan kesempurnaan, mengadakan keelokan, mengadakan alam, wal mukhtari'u, dan yang menciptakan. Walaula annahu an'ama 'alaiha bil ijadi lakanat mabudatan ma'dumatan. Seandainya Allah Ta'ala tidak memberi nikmat atas alam ini dengan keberadaannya, niscaya alam ini selamanya tidak ada. Yalah, ini alam dulu nih, termasuk diri kita. Seandainya Allah Ta'ala kadang memberi nikmat di alam ini, kadang memberi nikmat, maka alam ini kada diadakan Allah selamanya tiada. Diri kita ini ada, nikmat Allah saikungan. Bisa dah ngarannya nikmatul wujud, diadakan Allah Ta'ala. Seandainya Allah kadang beri nikmat, kada jadi ada kita. Lakanat ma'dumatan abadan, selamanya kada. Selamanya tidak ada. Ayo. Namanya itu kita makan. Seandainya kada Allah Ta'ala kada memberi nikmat lawan kita, kada Allah ada akan beres. Apa jadinya? Ya Allah, seberata anak ada ini sampai bulu ketiak itu Allah Ta'ala mengadakan. Kenapa jadi Allah Ta'ala mengolahkan bulu ketiak? Ujar Allah Ta'ala, ma khalaqtaha, aku menciptakan alam ini kada denang main-main. Aku menciptakan alam ini kada denang sia-sianya. Bulu ketiak ada, melarang basah diisap oleh bulu. Dan kedua, lantaran ada bulu ketiak, ada riksunah. Makanya ya, Imam Hanafi Nu'man bin Sabit ditanya orang, guru, kenapa Allah Ta'ala maulah maling? Puji sidin pun kada ada maling, kada ada kunci. Enggak ada maling, kada ada kunci. Kada ada ini, kada itu. Inilah kesempurnaan nikmat Allah. Ya Allah, kesempurnaan sifat Allah. Jadi kada perlu hidup nih banyak protes mengikanda nih. Allah Ta'ala matur sempurna sudah. Jangan dikira-kira, jangan ikam kira presiden bisa mengatur alam ini. Bila kada sebulan jadi presiden hancur Indonesia. Di mana inya punya kemampuan menghancur? Sebiji nasi saja presiden kada kamaulah.
seluruh manusia, seluruh ahli nang hibat-hibat nih hendak menghancur Indonesia, hendak menghancur Indonesia, kada akan terjadi lamun Allah kada mandek. Seluruh orang nang pintar-pintar nang hibat-hibat hendak memajukan Indonesia, kada kawa jua lamun Allah Ta'ala kada mandek. Jadi kada usah nang macam-macam dah. Biadihil umur, di kekuasaan Allah Ta'ala lah semua urusan hidup nih. Jangan bermacam-macam kita ni, jangan beria-iya. Ikam jadi mengada aku ikam ni sengsara hidup pengaramput. Nang inya nang mengandalkan nasib hidup, jangan gitulah. Keluar kadang ada kayak itu ajaran tauhid, ajaran Islam ada kayak itu. Lah, apapun di alam ini terjadi, semua menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Jangan ditiwas-tiwas. Kitanya aja berpikir, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah jangan dipertanyakan apapun yang diperbuat Allah. Kenapa Tuhan maulah gempa? Kenapa kadusan itu ditanyakan? Wahum yus'alun, kalian yang ditanya. Kalian kenapa berbuat ini? Kalian kenapa kayak ini? Yalah, ayatnya tuh jelas. Habis. Jadi walau lama apa min sunaihi lakanat kabihatan masyumatan. Laula, seandainya ma'afadha min su'ihi, Tuhan tidak melimpahkan dari perbuatan ini, dari perbuatannya Allah tidak melimpahkan rahmat, lakanat kabihatan masyumatan, niscaya kehidupan alam ini jahat dan rusak dan jahat. Ya Allah, kehidupan ini baik, baik kita Indonesia ini baik, ini tentram damai apa? Ini limpahan rahmat Allah. Kada denang lain. Kada denang lain, keberadaan cuma nikmat rahmat Allah yang melimpahkan rahmat. Jika kada dilimpahkan rahmat oleh Allah Ta'ala, keadaan kita di sekitar ini buruk, jahat. Kenyataannya kita baik-baik aja, berarti kita ini dilimpahi rahmat oleh Allah. Syukur. Ayo, kayak pada cinta lawan Allah Ta'ala. Itu kalau seseorang terbangun atau terbit cinta itu karena keelokan, karena keindahan sifat, karena kemuliaan, maka Allah ya layak dia cintai. Karena Allah sempurna sifat keelokannya, karena Allah sempurna keindahan sifatnya, karena Allah sempurna kemuliaannya. Habis kemudian wa in kunta mimman yuhibbu. Lalu terakhir dulu, kada kau jadi cinta, kada kau dipaksakan, jujur. Siapa yang memberi rasa cinta? Rasa cinta pasti ada. Kenapa? Siapa yang maulah rasa itu? Allah. Paham nih? Makanya berdoa lawan Allah. Paham sudah nih, kadang-kadang kita kada cinta, kada. Oh ternyata cinta itu lahir di hati, perasaan itu juga anugerah Allah. Rasulullah melajari kita supaya kita ini diberi cinta. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau, berilah aku ini hati yang mencintaimu.
wa hubba may yuhibbuka, dan mencintai orang yang engkau cintai, mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba kulla amalin yukarribuni ila hubbik, dan aku minta cinta, suka apapun perbuatan yang membawa cinta kepadamu, yang perbuatan itu engkau cintai. Doa Rasulullah dah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulli amalin yukarribuni ila hubbik. Habis. Kemudian wa in kunta mimma yuhibbu li ajlin nawal ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ila Bismillahirrahmanirrahim.